Selamat pagi, Sobat Latan Jatim. Perkenalkan kami dari UPT Pelatihan Pertanian, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur yang berlokasi di Malang, Jawa Timur. Pada pagi hari ini kita akan melakukan kegiatan penambahan vokasi pada pertanaman anggur seperti yang sobat semuanya saksikan di belakang saya ini. Perlu kami informasikan bahwa lokasi atau tanah tempat di mana kita melakukan pertanaman anggur ini merupakan lahan marginal. Sebelumnya tidak teroptimalkan dengan baik. Dalam proses budidayanya, kita lakukan penambahan unsur organik sehingga struktur tanahnya kita harapkan bisa optimal untuk budidaya anggur. Seperti nanti proses selanjutnya kita akan saksikan bersama-sama. Pada pagi hari ini saya juga dibantu oleh Ibu Maria. Beliau merupakan widya iswara spesialis budidaya pertanian di tempat kami. Jadi untuk teknis selanjutnya seperti bisa Anda saksikan, ini penambahan apa Ibu? Mari monggo dijelaskan. Jadi kami akan menambahi jamur mycorrhiza, yaitu merupakan jamur yang berfungsi bisa melepaskan antibiotik yang dapat melawan atau mematikan patogen khususnya yang mereka menyerang di akar anggur. Jadi diharapkan dengan pemberian mycorrhiza dapat meningkatkan pertumbuhan khususnya di bagian akar tanaman. Oke, terima kasih. Mari kita saksikan secara detail bagaimana proses pelaksanaan penambahannya. Jadi mycorrhiza kami berikan kepada tanah yang sebelumnya dikasih vokasi sehingga mycorrhiza dapat berkembang biak di daerah perakaran dan dapat meningkatkan ketahanan atau kemampuan akar untuk melawan patogen-patogen yang menyerangnya. Demikian karena dengan akar yang sehat maka akar bisa menyerap hara atau nutrisi yang berasal dari tanah dengan lebih baik. Karena yang bagian mengambil hara itu adalah ujung akar. Oke, demikian Sobat Latan Jatim. Boleh diinformasikan juga kira-kira berapa kalikah dalam satu siklus pertanaman untuk penambahan unsur mycorrhiza ini tadi? Kalau organik tidak sedetail seperti kimia, karena ini kita arahnya kepada pelestarian atau perbanyakan mikroorganisme menguntungkan yang ada di dalam tanah. Jadi mungkin dalam kurun seminggu sekali atau 10 hari sekali bisa kita aplikasikan bahan-bahan pembedah tanah dalam media tanah. Tadi sudah dijelaskan sedikit terkait dengan proses bagaimana aplikasi vokasi dan juga cara pengaplikasiannya. Tapi ada satu hal yang menarik. Tadi Ibu Maria juga menjelaskan terkait bahan pembenah tanah. Sebenarnya apa sih itu bahan pembenah tanah? Coba kita tanyakan ke beliaunya. Oke, tadi ditanyakan bahan pembenah tanah. Jadi bahan pembenah tanah itu adalah bahan yang memperbaiki kondisi tanah, baik itu sifat fisik, sifat kimia maupun sifat biologi. Sifat fisik tanah yaitu bisa memperbaiki struktur agregat tanah, yaitu tanah menjadi remah, menjadi gembur sehingga akar bisa menembus daerah perakaran menjadi lebih jauh sehingga daerah jelajah akar dalam mencari nutrisi semakin baik. Kemudian dari segi kimia, jadi tanah mampu menyediakan unsur hara baik itu makro maupun mikro yang cukup untuk pertumbuhan tanaman. Kemudian dari sisi biologi, yaitu tanah mampu menyediakan atau melestarikan mikroorganisme yang menguntungkan yang berfungsi untuk pertumbuhan tanaman, itu entah itu ada bakteri pelarut P atau bakteri penambat N dan sebagainya. Jadi di sini bahan pembenah tanah memang berfungsi untuk ketiga unsur tadi. Jadi secara kimia, secara fisika maupun secara biologi bisa memperbaiki kondisi tanah. Demikian. Oke, terima kasih. Tapi boleh nggak dijelaskan atau dikasih contoh sebetulnya seperti apa aja sih bahan pembenah tanah tersebut? Jadi mungkin Sobat Latan Jatim bisa lebih memahami nantinya contoh-contoh bahan pembenah tanah itu seperti apa. Oke, jadi bahan pembenah tanah ada bermacam-macam. Jadi ada yang bentuknya cair, ada yang padat. Ada di sini di UPT Pelatihan Pertanian di Malang, kami mengembangkan
beberapa bahan pembedah tanah yang berbahan dasar atau berbasis kearifan lokal. Jadi untuk yang padat kami menggunakan bokasi dengan bahan-bahan seperti pupuk hijau yang ada di sekitar kami, yaitu daun kelor, kemudian daun tiktonia dan daun orok-orok itu kami gunakan. Jadi di sini prinsip kami memanfaatkan apa yang ada di lingkungan kami dengan minimal cost tapi bisa menghasilkan nilai yang lebih. Kemudian dari bahan pembedah yang cair kami menggunakan beberapa bahan yang berbahan limbah rumah tangga, baik itu sayuran maupun dari buah-buahan, dan telah kami fermentasi dengan sesuai standar yang harus kami lakukan, standar fermentasi pupuk organik cair. Oke, selanjutnya ini ada satu poin menarik terakhir yang akan coba kami sampaikan, bahwa kita akan melihat atau mempraktekkan bagaimana kita memproduksi bokasi yang sudah kita produksi pada seminggu sebelumnya. Kenapa kok baru hari ini kita coba sampaikan, nanti akan kita jelaskan. Ikuti terus video kita pada pagi hari ini. Jadi berikut ini nanti kita akan tunjukkan bagaimana kita memproses bokasi tersebut. Halo Sobat Ladang Jatim, pada kesempatan ini kita akan memproduksi bokasi, yaitu bahan organik kaya akan agensi hayati. Jadi di sini kami menggunakan bahan-bahan yang berasal dari sekitar wilayah kami, di wilayah di UPT Pelatihan Pertanian Bilawang. Jadi ini ada sekam, kemudian ada ini tiktonia. Jadi ini prosesnya sudah seminggu yang lalu, jadi sudah fermentasi seminggu, jadi daun-daunnya sudah mulai membusuk. Jadi pada seminggu ke depan, pada pagi hari ini kita akan mulai membalik kemudian memberi air. Jadi salah satu syarat untuk hidupnya mikroorganisme itu yaitu kondisi lembab. Jadi di sini ada beberapa bahan yang kami pakai, yaitu tiktonia diversifolia, kemudian ada moringa atau daun kelor, kemudian ada sekam, ada dolomit untuk pengatur pH, kemudian ada tetes untuk penambah nutrisinya, sama EM sebagai efektif mikroorganismenya. Setelah seminggu melakukan fermentasi, kami mulai mengaduk, mencampur bahan-bahan yang telah kami susun. Di sini setelah diaduk, kemudian kita airi agar kelembapannya tetap mencapai 60% kurang lebih. Di sini kami kemarin menggunakan tiktonia dengan alasan salah satunya karena berlimpah di lokasi kami, kemudian kedua tiktonia mempunyai kandungan nitrogen yang cukup tinggi. Kemudian kami juga menggunakan bahan kelor atau moringa, merupakan salah satu tanaman ajaib. Jadi tanaman yang mempunyai kelengkapan nutrisi, beberapa diantaranya yaitu kalsium, magnesium, fosfor, besi ada di moringa. Jadi kami menggunakan itu. Jadi kalau kita bisa mengibaratkan ubah isi piringmu, karena bokasi ini merupakan media atau makanan untuk tanaman. Jadi kami berusaha menganeka-ragamkan atau memperlengkap nutrisi yang terkandung dalam media bokasi ini. Jadi Sobat Ladang Jatim, sebenarnya tidak ada khusus ini bokasi harus medianya bahannya ini enggak, tapi semakin banyak bahan yang kita gunakan, maka semakin beragam pula nutrisi yang akan nanti dihasilkan oleh bokasi tersebut. Jadi kami dari UPT Pelatihan Pertanian, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, tadi telah nampak teman-teman kita dari UPT Pelatihan Pertanian di mana telah mencoba membuat semacam pupuk bokasi yang bahannya memang ada di sekitar kami, seperti tanaman kelor, juga ada sekam juga. Jadi di sini tadi Bu Maria ini juga selaku Widya Iswara, jadi mencoba membuat bokasi ini nantinya akan digunakan sebagai bahan ajar apabila ada pelatihan di tempat kami. Jadi ini memang dalam rangka pengembangan eco farming, di mana pertanian harus menuju ke pertanian yang ramah lingkungan. Terima kasih Bapak Edi selaku Kepala UPT Pelatihan dan juga Ibu Maria selaku Widya Iswara pada UPT Pelatihan Pertanian Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur. Ilmu yang luar biasa yang kita dapatkan pada hari ini terkait dengan pengembangan kegiatan eco farming pada
instansi kami. Jadi jangan lupa Sobat Latan Jatim selalu ikuti terus video kami selanjutnya terkait bagaimana kita berproduksi dan sebagainya. Ada hal menarik yang nanti akan kita sampaikan dan kita bisa belajar bersama terkait dengan pengembangan kegiatan pertanian di Jawa Timur. Sampai jumpa lagi pada video-video kami selanjutnya. Jangan lupa sampaikan, sebarkan like, subscribe, sebarkan atau beri komentar di video-video kami agar kami bisa berkembang lebih baik lagi. Terima kasih, sampai jumpa pada video-video kami selanjutnya.